Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Hesti Septianita SHMH, selaku dosen pengampu dalam mata kuliah Pengadilan HAM Internasional. Izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Erika Chelsea Oktaviani dan NPM 2310065. Saya dari kelas G. Dan kali ini saya akan melakukan presentasi atas tugas analisa yang saya lakukan, yaitu tugas kelompok. Nah, Ibu izin sebelumnya karena kelompok di kelas G ini kebetulan sudah 6 dan masing-masing beranggotakan 3, yaitu adalah maksimal anggota eh, dari ketentuan tugas yang telah Ibu berikan. Jadi saya memilih eh, case ketiga dengan kelompok yang beranggotakan saya sendiri. Nah, case yang saya ambil itu adalah chemical weapons in Syria atau penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah dalam perspektif pasal 8 Statuta Roma gitu atau dalam perspektif Statuta Roma. Nah, jadi untuk latar belakang dari paper analisis ini itu dari em, konflik yang terjadi di Suriah, yaitu serangan yang paling mencolok di Ghouta Timur di tahun 2013. Ini tuh menewaskan lebih dari 1.400 warga sipil dan juga em, akibat gas saraf. Nah, saat itu Suriah ini sempat dinyatakan bahwa telah dimusnahkan gitu seluruh senjata kimianya di bawah pengawasan OPCW. Nah, OPCW ini adalah eh, organisasi pelarangan senjata kimia atau Organization for the Prohibited Chemical Weapons yang saat itu tuh faktanya serangan kimianya ini masih tetap berlanjut dan contohnya itu terjadi di Han Cheikon di 2017 dan Doma di 2018. Nah, kondisi ini tuh kan eh, memunculkan pertanyaan gitu kalau misalnya apakah penggunaan senjata kimia ini memenuhi unsur kejahatan perang dan dapat dimintakan pertanggungjawab pidana internasional atau tidak gitu. Nah, mungkin em, selanjutnya itu kita ke fakta kasus ya. Fakta kasus itu adalah eh, highlight point di mana dalam kasus atau konflik di Suriah ini tuh kita kerucutkan pembahasannya ke dalam fakta kasus ini. Namun sebelumnya mungkin aku mau jelasin dulu kalau konflik di Suriah itu terjadinya karena ada suatu rezim atau suatu kelompok bersenjata atau berkuasa tertentu yang telah lama memimpin Suriah, yaitu kelompok dari keluarga Assad yang kita sebut tadi itu rezim Assad. Rezim ini tuh sudah bertahun-tahun memimpin Suriah dengan style atau gaya pemimpinannya yang sangat otoriter sehingga masyarakat atau warga negara Suriah ini sangat menentang gitu. Nah, makanya terjadilah konflik yang tidak sudah-sudah itu. Tapi kenapa bisa masih ada sih, eh, meskipun sudah terjadi konflik yang sangat memakan banyak korban, itu karena eh, pembelahan ini tuh terbagi menjadi kubu-kubu tertentu. Yang pertama itu ada kubu dari rezim Asadnya ini, di mana rezim Asad itu dibantu oleh Rusia dan Iran sebagai negara yang sudah lama bersahabat gitu ya, karena mereka memiliki kepentingan politik tertentu. Misalnya kalau Rusia itu dulu sudah berteman lama lah semenjak mereka masih disebut Uni Soviet. Terus juga untuk Iran itu ada jalur pemberian senjatanya. Jadi kalau misalnya jalurnya terputus, mungkin Iran akan sangat merasa dirugikan. Dan untuk warga negaranya sendiri itu somehow dibela oleh Amerika Serikat dan beberapa negara tertentu yang sebenarnya juga tidak terlalu em, fokus pada membela warga negara, tapi memang ada kepentingan politik di mana em, sudah jelas ya kalau misalnya Amerika dan Rusia itu berseteru. Em, Mungkin kita bisa kembali lagi ke masalah utama kita yaitu penyerangan menggunakan senjata kimia. Jadi di fakta kasus ini kita meng-highlight penggunaan gas sarin dan klorin di wilayah padat penduduknya itu sendiri. Seperti misalnya di Gota, Khan Sheikhoun, sama Doma. Nah, serangannya ini tuh selain memang menjatuhkan banyak sekali warga sipil, itu tuh juga apa ya bertujukan kepada fasilitas medis, tenaga kesehatan dan juga daerah pengupahan sipil di mana benar-benar isinya tuh sebenarnya warga sipil gitu. Dan juga serangan ini tuh tidak hanya sekali ya,
tapi dilakukannya ini lebih dari satu kali, berulang dan berpola, sehingga jelas dong kalau misalnya ini tuh menunjukkan adanya tindakan yang sistematis. Nah, selanjutnya ini saya melakukan klasifikasi konflik atau klasifikasi dari kasus ini. Konflik Suriah itu diklasifikasikan sebagai non-international armed conflict atau konflik bersenjata non-internasional. Jadi mungkin aku bakal jelasin lagi, kalau jelasin sedikit gitu ya, kalau misalnya hukum humanitar internasional itu menyatakan ada konflik bersenjata itu bila benar-benar dilakukan secara terorganisir dan juga berulang gitu. Nah, konflik bersenjata dalam hukum internasional itu sendiri juga ada terbagi menjadi 2 jenis ya. Yang pertama itu adalah jenis international armed conflict, di mana di situ ada negara-negara yang mungkin ikutan gitu dalam konflik tersebut, dan juga ada non international armed conflict, di mana ya kasus non international armed conflict itu seperti Suriah sebenarnya, antara pemerintahan Suriah dengan warga negaranya sendiri. Nah, meskipun ya bersifat internal, Statuta Roma itu tetap memberikan dasar bagi ICC untuk menilai adanya kejahatan perang gitu, terutama kalau misalnya perbuatan tersebut itu dilakukannya secara terencana atau berskala besar gitu. Dalam konteks ini, penggunaan senjata kimia itu secara jelas dilarang dalam pasal 8 Statuta Roma, khususnya itu terkait penggunaan racun dan gas beracun. Dan mungkin mmm, mengenai dalam Statuta Romanya itu ya sebentar, itu berbunyi, "The court shall have jurisdiction in respect of war crimes, in particular when committed as part of plan or policy or as part of large-scale commission of such crimes." Jadi ya tetap memiliki yurisdiksi terhadap kejahatan perang, khususnya kalau misalnya kejahatannya ini tuh bagian dari rencana, kebijakan, atau berskala besar. Nah, karena Suriah ini berskala besar, jadi dia masuk gitu dalam pemenuhan unsur dari pasal 8 Statuta Roma ini sendiri. Terus untuk penggunaan racun dan gas beracun itu tuh telah dilarang gitu, khususnya di pasal tetap pasal 8 tapi ayat 2 bagian B angka ke-17 dan 18. Nah, kalau 17 itu tentang employing poison or poison weapons. Dan yang ke-18-nya itu employing asphyxiating, poisonous, or other gases and all analog liquids, material or devices. Jadi kalau misalnya di kasus Suriah ini kan udah jelas ya, serangan gas dari sarin sama klorin itu mematikan. Jadi sebelumnya sarin sama klorin itu adalah senjata kimia yang mungkin cukup terkenal ya, kalau misalnya klorin itu banyak digunakan di bahan-bahan, sebenarnya di bahan-bahan sehari-hari kita, tapi justru di situ adalah bagian berbahayanya. Mungkin dari awal mereka tidak menyadari bahwa gas tersebut adalah gas pembunuh gitu ya, atau senjata kimia yang sangat berbahaya. Kedua, gas-gas tersebut itu tidak memiliki bau atau warna, jadi tidak bisa dibedakan. Nah, selanjutnya juga, gas ini tuh bekerjanya benar-benar diam-diam karena, laporan-laporan di lapangan di Suriah itu, terlihat di berita-berita dari jurnalis itu menyatakan bahwa mereka ini tidur dan tidak bangun lagi. Jadi benar-benar, penggunaan gas beracun ini tuh secara sengaja gitu diberikan kepada mereka warga sipil pada saat terjadinya konflik tersebut. Nah, selanjutnya kita akan membahas mengenai yurisdiksi. Nah, terkait yurisdiksi itu secara material dan temporal, unsur yurisdiksinya ini sebenarnya sudah terpenuhi karena perbuatannya itu, sudah jelas ya merupakan kejahatan perang dan terjadinya ini setelah Statuta Roma. Tapi, masalah utamanya ini ada di yurisdiksi teritorial karena Suriah itu bukan negara pihak Statuta Roma. Jadi ICC itu cuma bisa mengadili kalau ada rujukan Dewan Keamanan PBB, dan hal tersebut juga terhambat gitu karena sampai saat ini, hambatan ini adalah hak veto Rusia dan Tiongkok. Nah, mungkin kalau di slides ini, bisa terlihat ya, di pasal berapa yurisdiksi tersebut didasari, namun pada intinya, secara hukum yurisdiksi ICC ini sangat memungkinkan, tapi secara politik benar-benar terhambat gitu mungkin singkatnya. Nah, selanjutnya adalah analisis unsur kejahatan perang ya. Jadi menganalisis ini tuh ada beberapa unsur. Yang pertama itu ada unsur actus reus,
Nah, unsur Akrus ini tuh terpenuhi karena terdapat tindakan yang nyata gitu, berupa penggunaan gas kimia yang dibuktikan melalui investigasi OPCW tadi, di mana itu ditemukan di jasad korban-korban warga sipil yang tergeletak dan ditemukan adanya paparan dari gas sarin dan klorin. Sementara unsur mens rea juga terpenuhi nih karena serangannya itu dilakukan secara berulang, terencana, dan memerlukan otorisasi tingkat tinggi, di mana sudah jelas dong kalau misalnya gas berbahaya seperti sarin dan klorin itu tidak mungkin dikerahkan atau diberikan semacam apa ya arahan oleh orang biasa, tapi oleh orang yang memiliki otoritas tinggi. Nah, hal ini tuh menunjukkan gitu adanya kesengajaan dan pengetahuan penuh dari pelaku, pengetahuan mengenai bagaimana gas sarin klorin ini gas yang benar-benar terlihat deadly dan juga tepat gitu untuk memberantas warga-warga sipil di Suriah. Selain itu, senjata kimia itu kan bersifat indiscriminate. Artinya kan tidak bisa membedakan antara kombatan sama warga sipil. Jadi senjata kimia itu tidak seperti senjata yang lain gitu kan. Senjata kimia ini tuh tersebar luas dengan udara bersatu gitu. Jadi sifatnya ini indiscriminate, semuanya kena gitu. Jadi jelas sekali kalau ini tuh melanggar prinsip distinction and proportionally dalam hukum humaniter internasional di mana tujuan dari military necessity-nya itu tidak tercapai. Military necessity itu gimana sih? Nah, military necessity itu sebenarnya sebentar. Nah, military necessity itu sebenarnya kan kayak ingin sebentar ya teman-teman. Nah, military necessity ini tuh sebenarnya em, tidak proporsionalnya karena pertama itu harusnya dilakukannya itu sahnya itu dilakukan setelah memperoleh concrete and direct military advantage gitu dan tidak bersifat eksesif dibanding keuntungan militer yang diperoleh. Jadi harusnya mendapat keuntungan militer lebih banyak dibanding kerugian. Tapi karena kasus ini itu tidak uh, menggunakan senjata yang jelas pada target tertentu, yang akhirnya adalah indiscriminate dan apa ya dan membunuh banyak sekali warga sipil, maka prinsip dari military necessity-nya ini tidak proporsional gitu. Karena kalau misalnya laporan Amnesty International itu kan menyatakan chemical weapons are inherently indiscriminate and their use in civilian areas constitutes a war crime. Jadi benar-benar semua hal itu merujuk pada war crimes yang dilakukan oleh Syria atau Suriah. Nah, mungkin bisa dilanjut ke pertanggungjawaban pidana. Jadi, pertanggungjawaban pidana itu tidak cuma tentang diarahkan kepada pelaku langsung, tapi juga ada indirect pelakunya gitu. Nah, ini tuh termasuk ke pihak komando militer sama pejabat tinggi negara berdasarkan teori chain of command atau rantai komando. Nah, jadi penggunaan senjata kimianya ini kan karena menunjukkan pola pelanggaran yang sistematis dan terencana, terus juga pertanggungjawaban pidananya itu dapat diarahkan ke pelaku langsung dan aktor tingkat komando. eh, itu sangat bisa gitu dengan prinsip chain of command. Tapi dalam praktiknya sekali lagi masih terdapat hambatan nih karena proses penegakan hukum internasionalnya itu masih terganggu oleh ada kepentingan politik global maupun keterbatasan akses dari penyelidikan gitu. Jadi mungkin seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya ya, hambatan utamanya masih mengenai hak veto Rusia dan Tiongkok yang memiliki kepentingan tertentu dengan rezim Assad dan juga di sini di slides ini ada semacam apa ya pendapat dari ahli kalau misalnya menghalangi upaya membawa kasus Suriah ke ICC itu karena Suriah ini juga bukan negara pihak statuta Roma gitu karena yurisdiksinya ini tidak dapat aktif selain melalui em, semacam deklarasi atau UNSC referral dari PBB gitu. Nah, mungkin sudah selesai untuk analisa mengenai konflik
khususnya tentang konflik senjata kimia yang dilakukan oleh rezim Suriah. Tentunya kita sudah sampai ke kesimpulan. Jadi mungkin sebagai kesimpulan penggunaan senjata kimia dalam konflik Suriah ini tuh memenuhi seluruh unsur kejahatan perang menurut pasal 81 Roma. Tapi hambatan utamanya juga bukan terletak di pembuktian hukum, tapi dari dinamika politik internasional. Jadi saat ini tuh jalur yang paling realistis itu adalah melalui universal jurisdiction ya, bukan dari em, yang lain mungkin karena em, diperlukannya mekanisme yang memungkinkan untuk pembentukan tribunal hybrid gitu di masa depan. Jadi tetap bisa mm, dicari pertanggungjawaban pidana atas pelaku kejahatan ini, tapi dengan yurisdiksi yang universal gitu. Nah, dengan demikian, meskipun kejahatannya jelas, proses menuju keadilan itu masih berada di tahap transisi. Dan mungkin untuk saat ini, kabar Syria atau Suriah itu bagaimana? Kalau menurut saya pribadi, Suriah ini sebenarnya masih belum mencapai kemerdekaannya karena kalau melihat dari berita-berita terbaru, Suriah ini masih sangat mengalami kesulitan gitu, di mana warga negara ini tuh masih em, ditaruh ke tempat-tempat seperti apa ya, tempat-tempat aman gitu, karena masih terjadi banyak sekali konflik militer di Suriah. Bukan karena rezim Assad mungkin ya malah sekarang mungkin 1 tahun terakhir rezim Assad ini telah runtuh, tapi justru karena Suriah ini sebelumnya dipimpin oleh suatu pemerintahan dan sekarang pemerintahannya runtuh begitu saja, Suriah ini masih memiliki banyak sekali dinamika dinamika politik. Suriah ini masih terdapat banyak sekali dinamika politik yang masih berlangsung di sana. Mungkin sekian dari saya. Em, Ini adalah referensi yang saya gunakan dalam paper dan mungkin untuk penyampaiannya sampai segini saja. Mohon maaf bila kurang jelas atau masih kurang details mengenai konflik senjata yang dilakukan di Suriah. Saya Rika Octaviani, pamit undur diri. Terima kasih.